Menjadi pertanyaan saya sampai ngomong ke mana-mana, Bang Hotman saya ngomong, ke pengacara ini, ke influencer ini, ke artis ini saya ngomong. Pertanyaan saya simpel, bagaimana caranya memperbaiki nama baik saya? Kita masih di Januari 2023, masih baru tahun baru, suasana baru. Tahun 2022 baru saja lewat. Apa yang paling diingat dari tahun 2022? Sepanjang tahun 2022 itu hal yang berat ya, karena kan 2021 akhir Desember itu kan saya ditahan 1 kali 24 jam, itu dimasukin penjara benar-benar. Saya harus syukurin juga bahwa saya pernah melihat masuk fase benar-benar melihat. Jadi saya dimasukin ke penjara 1 kali 24 jam di tempat yang benar-benar sempit, kecil, jelek, kumuh. Itu berarti dari kejadian yang waktu itu kan sempat kayak diangkat, digiring, enggak. Kalau dipaksa itu? Waktu diangkat itu dibebasin. Oke. 1 kali 24 jam itu tinggalnya di sofa penyidik lah kayak gitu, dikeluarin. Habis itu keluar, mereka ngecek lagi. Desember saya dipanggil lagi dan itu langsung ditahan, dimasukin penjara beneran. Penjara beneran, ini nggak main-main penjaranya beneran. Nah setelah itu penangguhan penahanan, habis penangguhan penahanan, nah di situ tuh ngurus masalah hukumnya. Jadi kita memberikan perlawanan hukum lah di situ. Nah, sepanjang memberikan perlawanan hukum itu yang deg-degan, karena kita itu menganggap bahwa ini nggak bisa naik. Secara kita bedah secara kasus, ini nggak mungkin bisa naik kasus ini, tapi selalu bisa naik, selalu bisa naik. Setiap kali kita bilang, oh ini buntu nih, kamu nggak akan bisa lagi ini masuk nih, naik. Lalu kita coba ya, oke kita memberikan solusi nih, harusnya nggak bisa lagi nih, naik lagi. Gimana sih 1 tahun ini benar-benar 1 tahun itu benar-benar deg-degan terus, kayak kita sudah yakin kayak impossible banget kayak gitu punya, tapi bisa naik lagi. Bahkan sampai di detik akhir ada keberuntungan yang luar biasa yang saya dapetin, yang kalau ditanya dengan saya, dok kok bisa menang? Mungkin mukjizat juga ya. Tuhan itu sayang banget dengan saya. Sampai saya tuh pikir, aduh, saya kayaknya cuma berserah aja kepada Tuhan. Saya yakin sih, dari awal saya yakin bahwa saya tidak bersalah, saya pasti akan bebas. Cuma caranya bagaimana itu yang saya nggak tahu. Tapi saya yakin saya menyerahkan kepada Tuhan. Pada waktu di bulan November, saya masukin pra-peradilan. Akhirnya November 2022 ya. Kemarin saya masuk ke pra-peradilan. Seperti biasa, kalau kita masuk ke pra-peradilan, pasti jawaban dari penyidik adalah cepat-cepat P21, itu sudah strategi umum lah dari mereka kan. Bener, begitu saya masukin Prapit, P21, ya kan? Soalnya pra-peradilan akan gugur kalau misalnya ini masuk ke persidangan kan, deg-degan kan, dan saya dipanggil untuk melengkapi P21 ini. Beruntungnya saya lagi ada di Jepang. Kalau saya nggak di Jepang, pra-peradilan ini batal. Iya. Tunggu bentar. Saya kilas balik dulu ya, supaya saya juga bisa mengikuti dan supaya yang nonton juga bisa mengikuti. Jadi kan kejadian 2021 itu yang waktu itu ditangkap dan digiring kan. Agustusnya ditahan, yang diangkut, yang viral banget itu tuh. Agustus 2021. Lalu Desember tanggal 27-nya saya benar-benar dijeblosin di penjara 1 hari. Jadi Desember di penjara 1 hari. Terus habis sudah keluar dari Januari sampai dengan November itu kita lakukan berbagai strategi. Tapi untuk berarti mengatakan bahwa ini nggak ada pidananya, ini nggak ada pidananya gitu. Tapi berarti itu dilakukan di luar ya, karena di penjaranya berarti 1 hari cuma, aja. 1 hari lagi. 1 hari aja sudah menyeramkan. Nah terus baru setelah itu makanya tadi bisa ke Jepang karena sebenarnya tetap di luar tapi tetap perkaranya tetap jalan dan tetap dilakukan yang terbaik untuk bisa membuktikan bahwa tidak bersalah. Kan kita ngomong kan bahwa ini nggak masuk unsur pidana, berbagai kita lakukan, kita gelar perkara, kita kasih bukti ini, kita kasih bukti itu, kita kompres, pokoknya kita berusaha ya membuktikan bahwa ini nggak bisa ini dimajuin kayak gitu. Akhirnya karena nggak bisa, bulan November 2022 saya ngajukan Prapit. Yang kali saya bilang tadi, penyidik di mana-mana kalau kita lakukan Prapit pasti di mana-mana penyidik strateginya adalah pasti P21 kan. Biar cepat-cepat sidang. Nah, kalau dia sidang, pra-peradilan saya pasti gugur. Pasti nggak akan dilihat lagi kayak gitu. Bener P21. Dan P21-nya ini beruntungnya saya lagi di Jepang. Kalau saya pada waktu itu tidak di Jepang, mungkin pra-peradilan ini nggak akan jalan. Dan yang fase saya sekolah di Jepang ini kan sudah disusun dari jauh-jauh hari, dan kita tuh nggak bisa setting kapan pra-peradilan ini kayak gitu punya. Jadi kayak wow, itu amazing banget itu. Andai kata saya ada di Indonesia, maka pra-peradilannya
Walaupun saya mungkin yakin juga, walaupun di sidang kan saya pasti akan menang. Karena kan pra peradilannya aja sudah jelas kan. Tidak sah semuanya kan. Berarti kan persidangannya juga harus seperti itu. Tapi nggak kebayang kan kadang-kadang kan. Beruntung banget. Saya sampai ngomong di Jepang gitu ya. Gila ya, beruntung banget aku ya. Iya. Saya sempat nonton videonya. Reaction. Itu langsung panggil istri. Dan langsung telepon. Orang tua waktu itu. Ya karena saya nggak pernah mau kasih tahu orang tua. Kan di situ ngobrolnya dengan istri. Dan istri itu tahu saya ambil jalur prapit itu pada waktu di Jepang. Saya kasih tahu dia karena dia suka kepikiran kan. Kalau orang tua nggak pernah saya kasih tahu. Orang tua saya ngeliat loh panggilan polisi yang P21 tadi. Orang tua saya langsung bergetar dan telepon ke saya. Chat gimana ini katanya kan kamu P21. Tenang aja aku bilang kan, tenang aja. Kita coba buat kasih tahu dulu bahwa kita sedang sekolah, kita sedang pendidikan, nggak bisa datang kayak gitu ya kan, sekolahnya sudah duluan dari jauh-jauh hari kan kayak gitu, bukan kita kabur kayak gitu kan. Sempat ada ketakutan, oh ini bakal di DPO-in nggak ya ini ya, bakal di ngomong buron nggak ya. Tapi kita masih bercanda nih dengan teman-teman, masih bercanda kalau buron seru kali ya. Dari Interpol nanti nanya kan, ini kasusnya apa ya Pak ya? Pencemaran nama baik. Susah ngejelasinnya ke mereka. Wah, ternyata pencemaran nama baik di negara Anda serem ya katanya. Karena ada undang-undangnya. Saya itu sampai bercanda dengan istri. DPO nggak gue ya. Soalnya sudah dipanggil kagak datang. DPO nggak gue ya. Kita tuh berimajinasi gitu ya. Coba kalau di DPO-in terus ditangkap Interpol di Jepang, terus dikirim balik ke Indonesia, terus Interpolnya nanya nanti kan. Ini kasusnya apa ya Pak ya? Pencemaran nama baik. Wah, Indonesia luar biasa ya, pencemaran nama baiknya melindungi banget ya kan. Lagi jadi drama di negara orang. Tapi untungnya nggak ada. Tapi ke Jepang memang udah rencana untuk sekolah di sana. Memang. Oh, oke. Memang sudah jauh-jauh hari. Apa rencananya di Jepang? Ada short course. Okay. Ada short course yang nice. cukup panjang, cukup beberapa hari kayak gitu punya, ditambah dengan medical check up pada waktu itu. Dan kita suratin, memang kita ada sekolah dan kan ngurus visa Jepang kan juga cukup lama ya. Kok sebelum ke Jepang tuh juga Korea dulu, jadi kan persiapannya sudah lama banget dan kita sudah ada surat legalnya, semuanya sudah siap. Kita kirim, oh ternyata penyidiknya mengerti, syukurlah. Iya. Nggak jadi DPO. Jadi hal yang paling diingat dari tahun 2022 adalah kasusnya banyak. Tapi kebesaran Tuhan tetap selalu menyertai Dr. Richard. Yang benar selalu tetap akan benar pada endingnya. Itu yang selalu menguatkan saya ya, bahwa ternyata kebenaran itu di atas segalanya. Tapi di sini juga saya belajar bahwa ternyata tuh gampang banget di dunia zaman sekarang ya, menjadi berat tugas orang untuk mengedukasi atau memberikan warta yang baik. Ya, contoh kalau misalnya ada seseorang yang mulia, ya dulu kan mungkin lebih banyak orang yang mulia ya, datang memberikan warta firman Tuhan dan lain sebagainya kayak gitu punya ya. Penolakannya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh paling gampang. Kalau misalnya ada orang seperti itu lagi lahir di dunia seperti sekarang, gampang kasusin aja. Image-nya maka kan jadi berkasus. Wow. Ya kan, kalau misalnya ada seorang edukator ngasih sesuatu yang bagus kayak gitu punya, mafianya gampang aja dari mafia. Buat aja dia kasus, laporin semua orang, banyak-banyak dilaporin. Setelah dilaporin banyak-banyak, Anda punya image berkasus. Nama Anda tidak akan mulia lagi seperti dahulu kala. Wow. Gak pernah kepikiran ya. Tapi memang lebih berat kan sekarang. Tapi betul sih, mungkin salah satu caranya ya adalah dengan mendiskredit orangnya yang menyuarakannya, sehingga orang tidak percaya lagi sama apapun yang diucapkan oleh orang tersebut. Dan itu dirasakan oleh banget, Richard Lee. Berasa banget saya, berasa banget. Kayak gimana ya kita ngomongnya? Saya tuh sampai pengen teriak-teriak di beberapa fase, tapi saya senang bahwa saya masih bisa berpikir terbuka, masih berpikir logis ya selagi menyelesaikan masalah ini. Mungkin kalau misalnya bukan saya, pasti stres berat dan berat banget ya. Saya aja yang masih logik berpikir, masih bisa ngikutin semua kasusnya dan masih bantu susun strateginya, saya aja stres apalagi kalau orang lain. Makanya saya nggak pernah sharing ke keluarga saya. Mereka pasti nggak akan kuat. Tapi gimana cara Dr. Richard Lee? Kan tadi walaupun memang sudah bebas dan dinyatakan benar dan menang di pra-peradilan, tapi kan tetap aja nama baik sudah tercemar. Orang yang mungkin nggak tahu, ya kayak tadi kayak Dr. Richard Lee bilang kan bahwa
oh orang udah wah pernah ada kasus nih, berarti ya itu mencemarkan, tercoreng, namanya sudah dibangun tercoreng kan. Gimana caranya? Apakah itu berdampak banget dan gimana cara antisipasinya? Kalau berdampak banget itu positif negatif ya. Tapi kan dari kasus ini juga kan orang melihat satu whole packet. Ada orang yang cerdas juga ngelihat whole packetnya, jadi oh iya kebenaran di atas segalanya, apa yang dikatakan juga jadinya benar ya gitu. Tapi kalau di satu sisi terluka rugi pasti iya. Dari material iya, imaterial iya. Namanya jadi rusak, yes pasti. Menjadi pertanyaan saya sampai ngomong ke mana-mana, Bang Hotman saya ngomong, ke pengacara ini, ke influencer ini, ke artis ini saya ngomong. Pertanyaan saya simpel, bagaimana caranya memperbaiki nama baik saya? Menurut Miss Mary bagaimana? Gak ada. You mau minta polisi ngomong minta maaf ya kami ya, nggak mungkin. You mau minta Presiden Jokowi ngomong, nggak mungkin. It's impossible. Bahkan sampai sekarang kasus saya sudah SP3. Tapi adakah konferensi pers? Adakah permintaan maaf dari artisnya? Nggak ada. Impossible. Ya caranya ya berarti dengan terus berbuat kebaikan sehingga orang akan lupa dengan yang dulu dan mungkin lebih ingat dengan apa yang sekarang. Caranya adalah terus move on. Kita ya pertama ya tetap harus dikasih tahu dong dari kita yang ngasih tahu. Kalau mereka nggak mau kasih tahu ya kita harus kasih tahu kan kasus ini endingnya seperti ini dan konsisten. Pada akhirnya kan dilihat adalah konsistensi. Ya, orang boleh bilang, wah Dr. Richard orangnya bermasalah, orangnya suka cari ribut atau apa, wah banyak masalah hukum. Tapi kan orang akan melihat konsistensinya. 5 tahun ke depan, wah ini memang dokter dari dulu sampai sekarang ngasih edukasi terus, bukan ngasih masalah terus, ya kan? Atau bermasalahnya mungkin masalahnya karena edukasi terus, misalnya kayak gitu punya kan? Ya kan? Orang akan melihat konsistensi pada ujungnya, tapi tetap akan rugi. Tapi itu pilihan sih menurut saya. Mau kayak gimana lagi, jalan hidup saya mungkin sudah seperti ini. Tapi betul, pilihan. Dan nggak semua orang terpilih untuk bisa melalui jalan itu. Dan ketika hidup memilih Dr. Richard Lee dan keluarga untuk berjalan di jalan itu. Dan sampai hari ini saya percaya hanya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan pembelajaran buat kedepannya sih. Itu yang saya yakini. Amin. Doakan yang terbaik buat Dr. Richard Lee dan juga keluarga. Amin.